Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristina, kelas C1 dengan NIM 24811130008. Salam hormat kepada Bapak dosen Asep Hamdani, MPD sebagai dosen pengampu. Kembali lagi dalam pembahasan kitab Akhlak Lil Banin juz 1. Hari ini kita akan membedah bab adab bersama kerabat bagian ketiga, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa menerapkan nilai-nilai mulia ini di lingkungan kampus dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza adabul waladihi, bermula adab seseorang anak ma'aqoribihi, bersama kerabatnya atau saudaranya. Walad yuhibbu, mencintai. Siapa? Al-waladu, anak. Al-aqilu, yang berakal. Aidon, juga. Al-walada aqoribihi, terhadap beberapa anak kerabat. Fayal'abu, maka bermain siapa anak, ma'ahum, di saat bersamanya aulada aqoribi, wayas'alu, dan menanyakan siapa anak, anhu, dari tentang kerabatnya, idza lam yarahum, di saat tidak melihat siapa kerabatnya anak. Wala yastarihu, dan tidak beristirahat siapa anak, fi waqtin nuzhati, pada waktu bersenang-senang, ila idza tanazzaha, kecuali di saat bersenang-senang, ma'ahum, di saat bersama kerabatnya. Wa yuhibbu, dan suka siapa anak an yusa'idahum, terhadap menolong anak terhadap kerabatnya. Ketika idza ihtaju, membutuhkan siapa kerabatnya, ila syai'in, kepada sesuatu, wala yukhasimahum, dan tidak memusuhi anak terhadap keluarganya, au yuqati'ahum, atau memutuskan siapa anak terhadap kerabatnya, au yu'abbisa, atau merengut siapa anak, fi wujuhihim, di hadapan beberapa wajah kerabatnya. Bal, akan tetapi, yabtasima, tersenyum si anak, wayafraha, dan bahagia siapa anak, idza sodafahum, di saat berpapasan siapa anak terhadap kerabatnya. Wayatakallama, dan berbicara anak, ma'ahum, di saat bersama kerabatnya, bikalami, dengan perkataan jamilin, yang indah. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa seseorang yang berakal akan mencintai anak-anak dari kerabatnya, bermain bersama, dan menanyakan jika mereka tidak terlihat. Ini di kalangan mahasiswa menjadi contoh nyata adalah ketika punya teman atau kerabat dekat yang satu kampus atau satu daerah perantauan, kita tidak cuek, tidak mau meluangkan waktu untuk sekedar hangout bareng, makan siang di kantin, atau langsung peka bertanya dan menjenguk jika teman atau kerabat kita itu sudah beberapa hari tidak ada kabar dari grup chat WA atau dalam hal mengerjakan tugas. Selanjutnya, pada bab ini mengajarkan bahwa anak yang baik tidak hanya sibuk bersenang-senang sendiri, melainkan suka menolong saat kerabatnya membutuhkan, serta tidak memusuhi atau memutuskan hubungan.
Sebagai mahasiswa, wujudnya adalah sifat ringan tangan. Semisal saat saudara kerabat kita lagi kesulitan memahami materi kuliah yang sama, kita tidak pelit ilmu dan mau mengajarinya. Kita juga tidak memutus silaturahmi hanya karena urusan sepele, misalnya seperti berbeda organisasi atau berbeda pilihan politik di kampus. Terakhir, seorang anak yang berakal tidak akan bermuka masam atau merengut, melainkan selalu tersenyum, bahagia saat berpapasan dan berbicara dengan perkataan yang baik. Di dunia perkuliahan yang penuh tekanan, tugas, dan lain-lain, jangan sampai kita membawa energi negatif kepada kerabat ketika berpapasan di koridor kampus atau di jalan. Sapalah mereka dengan senyuman hangat dan wajah yang berseri-seri, bukan muka masam karena stres karena kuliah. Saat berdiskusi pun gunakan tutur kata yang sopan, menghargai, dan tidak merendahkan. Nah, menjadi mahasiswa yang cerdas secara akademik tentu hebat, tetapi menjadi mahasiswa yang memiliki keluhuran akhlak pada kerabatnya adalah hal yang jauh lebih utama. Semoga kita bisa mendalami isi kitab Akhlakul Banin ini sebagai kehidupan kita. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.